Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang analisis perbandingan yang disusun oleh Ayu Novitasari dan Sarah Alvaros Mahitsa Putri. Pengertian analisis perbandingan. Analisa perbandingan merupakan metode analisa terhadap laporan keuangan dengan cara memperbandingkan untuk dua periode atau lebih suatu laporan keuangan, atau memperbandingkan laporan keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Agar laporan keuangan dapat dibandingkan dengan risiko kesalahan pengambilan keputusan yang sekecil-kecilnya, maka yang harus dilakukan adalah A. Diperiksa terlebih dahulu tentang kewajaran dari laporan keuangan tersebut. B. Disusun secara seragam. Ada dua analisis perbandingan, yaitu analisis vertikal dan analisis horizontal. Analisis vertikal. Analisis vertikal ini disebut juga sebagai metode analisis yang statis karena kesimpulan yang dapat diperoleh hanya untuk periode itu saja tanpa mengetahui perkembangannya. Perbandingan tersebut dilakukan dengan menggunakan persentase di mana salah satu pos ditetapkan patokan 100%. Analisis vertikal terhadap neraca. Analisis vertikal terhadap neraca memberikan manfaat sebagai berikut. A. Peranan dari masing-masing akun atau pos terhadap total aktiva. Peran tersebut juga menunjukkan tingkat kepentingan dari masing-masing akun atau pos. Peran dari masing-masing pos, pembiayaan, hutang, atau modal sendiri dalam membiayai aktiva. Analisis vertikal terhadap laporan laba rugi. Common sense analysis tidak hanya dilakukan pada neraca, tetapi juga pada laporan laba rugi atau income statement. Untuk laporan laba rugi yang dijadikan patokan 100% adalah penjualan atau sales. Hasil perbandingan dalam persentase tersebut akan dapat memberikan gambaran yang jernih mengenai sumbangan dari masing-masing pos terhadap laba rugi yang dialami perusahaan. Analisis horizontal. Tujuan perbandingan ini adalah untuk mengetahui perubahan dan perkembangan masing-masing pos selama jangka waktu tertentu. Analisis kecenderungan. Analisis horizontal tidak hanya dapat dilakukan untuk dua periode, tetapi juga diaplikasikan ke beberapa periode untuk mendapatkan gambaran perkembangan bisnis dari tahun ke tahun. Analisis seperti ini dikenal dengan istilah analisis kecenderungan. Tujuan utama dari analisis kecenderungan adalah untuk mengetahui pola dari masing-masing pos keuangan. Dengan demikian, bila pada tahun tertentu terjadi perusakan pola, dapat diketahui dengan cepat dan dapat mencari penjelasannya. Kesimpulan, analisis perbandingan laporan keuangan merupakan analisis vertikal horizontal yang membandingkan antara setiap pos-pos yang sama dalam laporan keuangan untuk periode beberapa tahun sehingga dapat diketahui perkembangan atau kecenderungannya. Yang diperbandingkan adalah hasil penilaian yang diperoleh dari kinerja perusahaan selama beberapa tahun. Teknik analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara menyajikan laporan keuangan secara horizontal dan membandingkan antara satu dengan yang lain, dengan menunjukkan informasi keuangan atau data lain baik dalam rupiah atau dalam unit, dan juga persentase atau perbandingan dalam bentuk angka perbandingan suatu rasio. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.